Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali ke kebaktian secara langsung kita pada hari ini, yaitu dari Gereja BIM Pelita Miri. Sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, kita sekali lagi memuji Tuhan dan bersyukur karena kita berkesempatan untuk menyembah Tuhan dengan hari yang begitu indah Tuhan berikan untuk kita pada hari ini, yaitu hari Pentakosta. Sebagaimana Tuhan telah menjanjikan, kita kuasa Roh Kudus-Nya akan terus tetap tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Begitulah kita akan terus yakin dan percaya bahwa kuasa perlindungan Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya dengan kita. Tuhan mengetahui segala apa yang kita alami ketika ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.
a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child
dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, dan pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi
Salam di dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Kami ada di sini hendak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar Engkau ya Tuhan. Apabila Engkau berfirman kepada kami percaya sesuatu yang baru pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertailah kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mohon semuanya ini. Amin. Tema khotbah saya hari ini yaitu di balik hantu ada Yesus. Di balik hantu ada Yesus. Terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 20 hingga ayat 33. Matius pasal 14 ayat 20 hingga ayat 33. Saya kita membaca ayat 20 sampai ayat 23. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Peristiwa tentang mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang yang membuat orang itu tidak mau pergi dari Yesus. Mereka tidak mau beranjak daripada Yesus. Mereka merasa senang sekali dekat dengan Yesus. Karena bersama Yesus mereka tidak pernah kekurangan makanan ataupun berkat. Bahkan setelah mereka menikmati berkat itu, mereka masih mempunyai kelebihan. Dan dikatakan kelebihannya banyak sekali. Tanpa mereka sadari, motif mereka mengikuti Yesus sudah menyimpang daripada kehendak Allah. Mereka hanya mengharapkan roti ataupun kelimpahan berkat. Mereka hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Namun Tuhan mengetahui hal itu, karena itu Tuhan menyuruh mereka pulang dan menyuruh murid-muridnya pergi menyeberang mendahului dia. Tuhan tidak mau melihat mereka tinggal diam untuk menikmati berkat saja untuk dirinya sendiri, tanpa mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan mau mereka pergi untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan ingin mereka bertindak sesuai dengan firman yang telah mereka dengar. Kita sudah cukup banyak menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Kini sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertindak melakukan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itulah sebabnya kita perlu mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini. Setelah orang ramai itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus menyuruh mereka pergi supaya ia dapat berdoa. Yesus tahu pekerjaan Tuhan tanpa didasarkan atas atau dialaskan di atas doa adalah sia-sia. Sebab itu Yesus selalu berusaha mencari kesempatan untuk berdoa seorang diri dan bersekutu dengan Bapaknya, karena dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa ia mendengar atau melihat daripada Bapa sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudahkah engkau menyediakan waktu khusus untuk berdoa? Tanpa doa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Doa adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau dasarnya tidak kuat, maka segala pekerjaan kita pun tidak kuat. Anehnya, ramai orang Kristen yang tidak suka berdoa.
Biasanya mereka bukan berdoa sebelum melakukan sesuatu, melainkan sesudah mereka mengalami halangan ataupun kesulitan dalam usaha mereka. Setelah mereka gagal, baru ingat Tuhan. Setelah mengalami kerugian besar, baru mau mencari Tuhan dan berdoa. Marilah kita belajar daripada Yesus. Sebelum ia melakukan pekerjaan yang besar, ia selalu berdoa. Sebelum ia memilih ke-12 muridnya ataupun sebelum ia melakukan pelayanan yang lain, dia selalu bersekutu seorang diri dengan Bapaknya di surga. Yesus bukan hanya berdoa secara bersama-sama, melainkan ia selalu berdoa secara pribadi bersama Bapaknya di surga. Doa menunjukkan hubungan yang penuh kasih antara Tuhan dengan umatnya. Setiap orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti rindu untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah saudara mencintai Tuhan? Sudahkah saudara memberi masa yang cukup untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan dan berbicara seorang diri dengan Tuhan? Kita baca ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Danau Galilea biasanya tenang dan teduh, sehingga mereka dapat berlayar dengan santai. Tetapi angin sakal adalah angin yang datang secara tiba-tiba, tanpa memberitahu lebih dahulu dan tidak mengenal musim. Kalau angin ini bertiup dengan kuat, gelombangnya yang ditimbulkannya boleh mencapai 2-100 meter tingginya. Sehingga perahu yang ada di danau itu terombang-ambing ke sana kemari. Dan orang-orang yang di dalam perahu itu cemas, khawatir, dan seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Demikianlah keadaan murid-murid Yesus pada masa itu. Seringkali perahu hidup kita, rumah tangga kita, perahu pelayanan kita yang dahulunya tenang, secara tiba-tiba diombang-ambingkan oleh angin sakal, sehingga kita tidak berdaya lagi. Kenapa? Gelombang yang berasal dari angin sakal itu menggoncang ataupun mengombang-ambingkan kehidupan kita, karena tidak ada Yesus di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, kalau kita pergi sendirian tanpa Yesus, hati-hati. Angin sakal boleh berubah menjadi angin yang ganas, dapat menghancurkan hidup pribadi kita ataupun rumah tangga kita. Ingat saat murid-murid Yesus dalam keadaan yang cemas, takut, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Yesus datang tepat pada masanya. Ayat 25 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Oleh kemurahan Tuhan yang begitu besar, kira-kira jam 3 malam menjelang subuh, ketika suasana masih remang-remang, Yesus datang menghampiri murid-muridnya dan mengulurkan pertolongannya. Di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, Yesus datang memberi pertolongan. Apakah saat ini perahu kehidupan kita sedang diombang-ambing oleh wabak ataupun virus COVID-19 ini yang sedang melanda dunia, negara dan negeri kita sendiri? Jangan takut. Yesus mau datang ke dalam perahu hidup kita dan keluarga kita. Ia mau memberi pertolongan. Yesus tak pernah terlambat dalam hal Ia memberi pertolongan. Saat Dia melihat kita di dalam kesusahan, saat Dia melihat kita di dalam kesulitan, Yesus datang untuk memberi pertolongan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus datang kepada murid-muridnya. Ia berjalan di atas air,
Mengapa? Mengapa Yesus harus berjalan di atas air? Bukankah dia boleh tiba-tiba saja berada di dalam perahu murid-muridnya? Mengapa ia harus berjalan di atas air? Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa angin gelombang yang begitu keras sekalipun takluk di bawah kakinya. Seluruh alam semesta tunduk di bawah kakinya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat mengatasi segala keadaan. Ingat kuasa virus ini yang sedang melanda dunia ini, yang sedang melanda negara dan negeri kita ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia dapat menaklukkan segala-galanya dengan kuasanya sendiri. Atas segala-galanya dia sanggup menolong. Hanya kita datang dan berserah kepadanya saja. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Melihat Yesus berjalan dengan jubahnya tepat menyentuh air, murid-muridnya merasa ketakutan dan berteriak, "Itu hantu!" Apa yang disangka hantu oleh murid-muridnya itu, ternyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menolong mereka. Seringkali terjadi dalam hidup kita apabila hidup kita dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Apabila Yesus datang mau memberi pertolongan kepada kita, seringkali kita tidak mengenal dia, tidak dapat merasakan kehadirannya, sehingga kehadiran Yesus pun kita anggap hantu. Ingat, di balik peristiwa yang menakutkan, sesungguhnya Yesus ada. Hanya pandangan mata kita seringkali menipu diri kita sendiri. Disinilah letak kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia selalu datang memberikan pertolongan tepat pada masanya. Ayat 27. Yesus melihat murid-muridnya ketakutan. Karena itu Yesus segera datang dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenang sama artinya dengan berdiam diri. Jadi dalam menghadapi masalah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang yang dapat berdiam diri dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat mendengar Tuhan apabila Tuhan berbicara. Betapa pentingnya kita dalam hal kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita duduk bersama dengan keluarga kita, berdiam diri di hadirat Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita, bahkan bagi gereja kita di hari-hari yang akan datang. Ayat 28, ketika mendengar Tuhan berkata kepada mereka, Petrus segera berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tadinya dia takut, tetapi setelah mendengar suara Tuhan, dia segera berkata, "Tuhan, kalau benar itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita pun seringkali seperti Petrus, senang memberi syarat kepada Tuhan. "Tuhan, kalau benar Engkau berkuasa, tolonglah aku." Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus mau menyaing Yesus. Ini bukan iman, ini emosi. Setiap menjumpai nama Petrus dalam Alkitab, ia nampak berbeda daripada murid-murid yang lain.
Petrus adalah orang yang beremosi, cepat bertindak. Petrus bertindak dengan emosi, bukan dengan iman. Kalau kita mengandalkan emosi atau perasaan, doa kita akan bersemangat bila perasaan sedang naik. Bila perasaannya sedang turun, kita tidak mempunyai semangat untuk berdoa lagi. Kalau kita tidak berdoa dengan iman, kita akan mudah diombang-ambing oleh keadaan perasaan diri kita sendiri. Kita memang masih mempunyai emosi. Ingat, kalau emosi jalan di depan, sedang iman dan pengharapan di belakang, maka saat emosi berhenti, maka iman atau pengharapan ikut berhenti. Kalau iman dan pengharapan jalan di depan, sedang emosi dan perasaan di belakang, bila perasaannya berhenti, iman dan pengharapan tetap berjalan terus. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Itu sebabnya ia berkata kepada Petrus, datanglah. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Mendengar perkataan Yesus, Petrus segera turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Tuhan berjalan di atas persoalan, Petrus pun boleh, asalkan ia mengarahkan pandangan dan perhatiannya kepada Yesus sendiri. Segala persoalan dalam hidup kita dapat atasi kalau Yesus ada dalam hati dan pikiran kita. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus sahaja. Kalau kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus, sangat berbahaya. Ayat 30 mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus merasa tiupan angin itu dan mulailah ia tenggelam. Namun ia segera berteriak. Berteriak di sini sama dengan berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa isi doanya? Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Saya sangat senang dengan ayat ini. Tuhan segera menolong tanpa menunda-nundakan waktu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata, tunggu esok. Pada waktu kita berteriak ataupun berseru minta tolong daripadanya, pada waktu itulah Tuhan menolong kita. Tuhan dapat mengulurkan tangannya untuk memegang kita dan menarik kita lebih dekat kepadanya. Ayat 31b, segera setelah Yesus menolong Petrus, Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bimbang itu bukan tidak percaya. Percaya tetapi percayanya kurang. Orang yang bimbang itu kurang percaya. Karena itu percayanya perlu ditambah lagi. Supaya tidak bimbang lagi. Supaya kita boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah Yesus menegur Petrus, Yesus bersama Petrus naik ke perahu dan angin pun redahlah, keadaan menjadi tenang sekali. Persoalan yang mereka hadapi diselesaikan dengan tuntas dan tidak ada suatu pun yang tinggal. Ketika murid-muridnya melihat peristiwa itu, mereka merasa takjub. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Melalui persoalan yang mereka hadapi, mereka lebih mengenal Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi masalah yang berat, bagaikan gelombang yang menutupi hidup kita, jangan putus asa. Persoalan itu akan mempertajamkan pandangan kita dan memperluaskan cakrawala iman kita. Di balik setiap persoalan yang kita hadapi, berkat Tuhan senantiasa menanti setiap kita sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menyertaikan kami dari awal kami mendengar firman-Mu hingga berakhir. Biarlah firman-Mu dapat mengambil tempat di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tahu dan mengerti keadaan kami. Seringkali dalam hidup kami, di saat-saat kami menghadapi gelombang-gelombang yang menimpa perahu hidup kami. Saat kami dalam kecemasan dan ketakutan, kadang-kadang kami tidak merasakan kehadiran-Mu. Ampuni kiranya Tuhan. Saat-saat kami berhadapan dengan apapun ya Tuhan, biarlah kami dapat merasakan kehadiran-Mu dan mengenal Engkau, dan supaya kami senantiasa memandang kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada setiap Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Untuk minggu ini, kelompok sel akan terus berlanjut. Sila hubungi ketua kelompok anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Mei ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Hai, shalom kepada semua jemaat Tuhan. Pada hari ini kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaannya, sehingga pada hari ini kita dapat memuji Tuhan dan melayani Tuhan di media ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita memuji dan melayani Tuhan, saya pasti dan yakin bahwa Tuhan melihat kita dan mendengar dan senantiasa memberkati kita. Amin. Walau bagaimanapun selama tempoh kawalan pergerakan ini, pastikan kita senantiasa menjaga kesehatan kita, senantiasa mencuci tangan, dan apabila kita keluar dari rumah, pastikan kita menggunakan mask dan menjaga jarak kita. Yang paling penting di sini ialah kita haruslah mengambil masa bersekutu bersama Tuhan, berdoa, berpuasa, dan sabar di dalam Tuhan. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan akan bersama-sama kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti bersama-sama kita. Amin. Dan Tuhan memberkati. Syukur karena kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Kita sudah yakin bahwa Roh Tuhan itu adalah penguat kita, dan kita akan terus menyinarkan kemuliaan Tuhan itu sepanjang hidup kita. Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin.